Pertarungan terbesar setiap pemimpin adalah bertarung dengan dirinya sendiri. Joko versus Widodo pada waktu itu. Joko mewakili persepsi orang tentang harapan terhadap presiden. Widodo mewakili kecemasan orang tentang presiden. Dan yang saya saksikan adalah kecemasan memenangkan pertarungan dari harapan. Ia sesungguhnya adalah sosok mitologis pada saat dilantik jadi Presiden Indonesia 2014. Bukan anak orang kaya dari keluarga sangat biasa-biasa memimpin Indonesia dari istana. Presiden melakukan berbagai langkah yang menabrak banyak sekali aturan. Yang puncaknya adalah mempraktekkan terang benderang nepotisme dengan kemunculan dua orang putranya. Satu menjadi calon wakil presiden, dan satu lagi menjadi ketua umum secara instan di sebuah partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Pada tanggal 2 Februari tahun 2015, saya menulis kolom di majalah Tempo yang saya beri judul Joko versus Widodo. Pada waktu itu pemerintahan Jokowi Yusuf Kala atau JK baru saja berusia 100 hari. Lalu kemudian orang ramai-ramai membuat evaluasi. Dan saya mengambil angle, saya mengambil fokus yang belum diambil orang, yaitu membahas sisi dalam seorang pemimpin. Menurut saya, pertarungan terbesar setiap pemimpin adalah bertarung dengan dirinya sendiri. Ketika ia berhasil bertarung dengan dirinya sendiri dan menampilkan sisi-sisi baiknya sebagai pemenang, maka kita bertemu dengan pemimpin yang amanah. Kita bertemu dengan pemimpin yang layak diharapkan untuk bekerja bagi maslahat dan manfaat banyak orang. Tapi jika sebaliknya, yang ternyata memenangkan pertarungan adalah sisi-sisi buruk dari sang pemimpin, maka alamat kepemimpinannya sulit untuk kita harapkan bisa berdampak bagi banyak orang. Untuk itulah saya menulis Joko versus Widodo pada waktu itu. Joko mewakili persepsi orang tentang harapan terhadap presiden. Widodo mewakili kecemasan orang tentang presiden. Ketika harapan yang menang, maka berbahagialah kita. Ketika kecemasan yang menang, tentu saja kita layak makin cemas. Menurut hemat saya, apa yang tersaji pada saat ini di hadapan kita menjelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi di termin keduanya sekarang adalah lanjutan pertarungan yang pernah saya tulis tahun 2015 awal itu. Joko versus Widodo. Dan yang saya saksikan adalah kecemasan memenangkan pertarungan dari harapan. Banyak orang pernah berbangga ketika Presiden Indonesia, Jokowi, tampil dalam cover atau sampul majalah Time dengan tulisan harapan baru. Artinya harapan baru bagi Indonesia. Pada saat itulah orang banyak sekali berharap pada Jokowi. Jokowi melewati proses menuju tangga kepemimpinan yang tertinggi lewat anak tangga bawah. Ia menjadi wali kota pada tahun 2005 di Solo, Surakarta. Sebuah kota yang tidak besar dan cocok untuk menjadi tempat pembuktian jika seseorang ingin menjadi pemimpin dengan dampak yang langsung kepada warganya.
Dan Jokowi berhasil membuat sejumlah terobosan dalam 5 tahun itu. Terbukti bahwa 2010 ia terpilih kembali dengan kampanye yang sangat minimal, termasuk dari sisi anggaran, dan meraih 90,1%. Salah satu rekor tertinggi dalam pilkada-pilkada di Indonesia. Artinya Jokowi berhasil mengelola kepemimpinan 5 tahun yang pertama di Solo dengan membuktikan bahwa ia layak dipilih kembali. Terpilihlah ia, lalu kemudian sebelum berakhir, Pilkada Jakarta memanggil 2012. Menghadapi sejumlah raksasa, yaitu kandidat-kandidat yang lain, akhirnya sejarah mencatat ia memenangkan Pilkada Jakarta dalam 2 putaran. 15 Oktober 2012, ia dilantik menjadi Gubernur Jakarta. Lewat satu perhelatan rakyat yang mengharu biru Jakarta pada waktu itu. Ia dieluk-elukan sebagai pemimpin jenis baru. Bahkan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu menyebut Jokowi sebagai politisi jenis baru. Yang tidak berbeda dengan rakyatnya, ada di tengah rakyatnya, dan genuine. Begitulah penilaian pada waktu itu. Maka kemudian ketika Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan pada tahun 2014 dalam pemilihan presiden dan disandingkan dengan JK, Jokowi tampil sebagai politisi jenis baru pada saat itu. Politisi yang seperti tetangga sebelah rumah kita, yang ketika belusukan, orang tidak bisa membedakan mana pemimpin dan mana rakyatnya. Karena sejenis saja, baik dari bentuk maupun dari sisi-sisi yang lain. Maka sejarah Indonesia kemudian mencatat lewat sebuah pertarungan yang seru, Jokowi JK mengalahkan Prabowo Hatta Rajasa. 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik jadi presiden. Mulailah sebuah proses yang akan dihadapi oleh siapapun ketika ia menjadi pemimpin. Ketika ia memimpin Indonesia di awal, ia menjadi sosok mitos. Mitos adalah sesuatu yang dipersepsikan bukan berbasis bukti. Memang ada bukti di Solo, memang ada bukti di Jakarta, tapi Solo terlalu kecil untuk mewakili Indonesia. Dan di Jakarta Jokowi terlalu pendek untuk bisa dinilai sebagai pemimpin yang bisa memimpin negara besar seperti Indonesia. Jadi terlepas dari perjalanan Jokowi dari anak tangga terbawah, ia sesungguhnya adalah sosok mitologis pada saat dilantik jadi presiden Indonesia 2014. Jokowi mitologis. Ketika dia bekerja, kemudian orang bisa menilainya sebagai sosok yang historis, yang sudah ada buktinya, yang orang bisa nilai, yang orang bisa raba, yang orang bisa evaluasi. Saudara-saudara, semua perjalanan tadi tidak lepas dari pertarungan Joko melawan Widodo. Tetapi saya tentu ingin fokus pada saat Jokowi menjadi presiden. Apa yang saya saksikan adalah bisa dikatakan bahwa 2014-2019 adalah periode Joko. Dan 2019 sampai dengan sekarang adalah periode Widodo. Apa maksudnya? Joko mewakili persepsi orang tentang harapan mereka terhadap pemimpin. Maka orang di Indonesia menyaksikan presiden baru dari orang kebanyakan ini. Bukan anak menteri, bukan anak pembesar, bukan anak menteng, bukan anak orang kaya, dari keluarga sangat biasa-biasa memimpin Indonesia dari istana. Harapan orang adalah ia mewakili suara banyak orang. Ia mewakili kepentingan banyak orang. Dan banyak orang merasa tidak bertepuk sebelah tangan harapannya. Karena di awal saja, Presiden Jokowi ketika merekrut kabinetnya, ia menyerahkan daftar menteri ke KPK. Dan KPK dipersilahkan menilai apakah menteri-menteri itu punya integritas atau tidak. Apakah track recordnya
membuat yang bersangkutan layak menjadi pemimpin, maka semakin membuncahlah harapan orang. Saya tidak ingin berpanjang kalam dalam periode Jokowi sebagai Joko 2014-2019. Saudara-saudara, dalam pertarungan yang sengit, berbeda dengan pertarungan di Solo 2010, yang mudah, Jokowi akhirnya memenangkan termin keduanya. Di Solo, artinya orang bisa meraba, orang bisa merasakan secara konkret hasil kerjanya, dan ketika mereka merasa itu baik, maka kemudian Jokowi dipilih kembali. 2019 cerita berbeda. Pertarungan sengit sekalipun lawannya sama, Prabowo Subianto. Jokowi Ma'ruf Amin bertarung dengan Prabowo Sandiaga Uno. Itulah sejarah Pilpres kedua bagi Jokowi. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi seleksi menteri lewat KPK. Di awal periode pertama, ia memuliakan KPK dengan melibatkan dalam rekrutmen menteri. Berbeda dengan di awal termin pertamanya, di awal termin kedua, bukannya memuliakan KPK dengan melibatkan KPK dalam rekrutmen kabinet, Jokowi memberangus KPK. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan. KPK yang kita saksikan sekarang adalah KPK hasil pemberangusan itu. Tidak hanya itu, kita kemudian menyaksikan Presiden semakin tidak sabar, atau orang-orang di sekeliling Presiden semakin tidak sabar, atau aparatur negara semakin tidak sabar menghadapi orang-orang dan kelompok yang kritis. Pembungkaman kritisisme terjadi antara lain dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sendiri mengalami revisi, tetapi revisi itu secara samar seolah-olah ada perbaikan pada bagian-bagian tertentu, tetapi secara keseluruhan sesungguhnya kabar buruk. Jokowi juga melakukan sejumlah langkah, paling tidak pembiaran, yang memperlihatkan politisasi aparatur negara secara berlebihan. Sebuah prolog yang puncaknya kita saksikan dalam pemilu 2024. Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan. Proyek IKN dieksekusi dengan ketergesaan yang sangat nyata. Wajar mungkin Presiden ingin punya legacy atau warisan dalam periodenya. Tetapi ketergesa-gesaan bukan pilihan karena sangat berbahaya. Inilah periode kedua Joko menjadi Widodo. Ketika kita dibalut kecemasan yang semakin tebal. Menurut hemat saya, semestinya kita tidak kaget ketika Presiden melakukan berbagai langkah yang menabrak banyak sekali aturan. Yang puncaknya adalah mempraktekkan terang benderang nepotisme dengan kemunculan dua orang putranya. Satu menjadi calon wakil presiden dan satu lagi menjadi ketua umum secara instan di sebuah partai. Lalu kemudian Presiden cawe-cawe secara sangat bablas dalam pemilu. Ini adalah proses yang bisa diduga dengan prolog panjang yang tadi saya ceritakan. Saya ingin katakan, saya sedih sebagai warga negara. Saya sedih sebagai orang yang mengenal pribadi Joko Widodo. Saya mengenalnya dengan penuh kekaguman sebagai salah seorang kepala daerah yang berprestasi, yang layak diharapkan. Saya bahu-membahu bersama banyak orang yang lain memperjuangkan kerja pemenangan, baik itu di Pilkada Jakarta maupun di Pilpres. Dengan tentu saja harapan besar bahwa orang biasa akhirnya bisa jadi orang nomor satu di Indonesia, dan karena itu membuat orang-orang biasa sejahtera. Membuat orang-orang biasa lebih berbahagia hidupnya. Sebagai warga negara saya ingin katakan, yang terjadi bukanlah akhir cerita baik, tetapi yang terjadi adalah su'ul khotimah.
akhir yang buruk dari seorang pemimpin. Apakah ada waktu bagi Jokowi untuk berbalik? Mengapa tidak? Berbalik bukan dengan memihak ke kandidat yang lain, tetapi berbalik dengan menggunakan kekuasaan yang besar sebagai presiden dan kepala negara untuk menghentikan banyak sekali kebobrokan dan potensi kejahatan pemilu yang terjadi dalam pemilu 2024. Saya masih bisa berharap karena apapun boleh hilang kecuali harapan. Maka saya tutup dengan harapan itu. Saudara, sayang sekali Joko versus Widodo akhirnya dimenangkan oleh kecemasan yang menimbun dan membunuh harapan. Joko versus Widodo ternyata dimenangkan oleh Widodo. Mudah-mudahan saya keliru, karena jika keliru, Indonesia yang menang, Indonesia yang berbahagia. Sampai jumpa di Keep Talking berikutnya. Saya Saifullah Fatah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.